Sebuah skandal global yang mengguncang dunia baru aja ngebuka babak terbarunya. Hari ini, kita bakal coba bongkar ribuan halaman dokumen Jeffrey Epstein yang baru dibuka untuk publik. Di tengah nama-nama besar dunia, siapa sangka ya kita bakal nemuin kaitan sama Indonesia. Betul, di antara jutaan halaman dokumen ini, nama negara kita ternyata ikut keseret. Jadi, apa hubungannya? Oke, jadi gimana semua potongan puzzle ini nyambung? Kita bakal mulai dari skala skandalnya, terus kita selami koneksi yang, jujur aja, mengejutkan banget sama Indonesia. Setelah itu, kita lihat beberapa temuan yang super aneh, dan terakhir kita coba lihat gambaran besarnya. Jaringan elit global di balik ini semua. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, belum lama ini Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu kayak ngebuka kotak Pandora. Isinya dokumen-dokumen terkait Jeffrey Epstein, seorang pelaku kejahatan seksual. Pengungkapan ini benar-benar ngebongkar jaringannya dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Skalanya ini benar-benar gila. Kita ngomongin lebih dari 3 juta halaman dokumen. Itu termasuk email, foto, video, semuanya. Yang sekarang bisa diakses sama siapa aja. Nah, ini dia bagian yang bikin cerita ini jadi relevan banget buat kita di Indonesia. Yuk kita lihat satu persatu, siapa aja dan apa aja dari negara kita yang disebut dalam dokumen-dokumen ini. Daftar yang muncul ini, wah cukup bikin kaget. Mulai dari taipan bisnis papan atas, politisi, sampai kota-kota besar kayak Bali dan Jakarta. Pertanyaannya sekarang, dalam konteks apa nama-nama ini semua muncul? Oke, salah satu koneksi yang paling detail itu berpusat pada sebuah transaksi properti yang melibatkan Donald Trump. Nah, ini menarik. Coba kita dalami. Jadi, menurut dokumen-dokumen ini, ada dugaan kalau transaksi properti ini bukan sekedar jual beli biasa. Teorinya, harga propertinya itu sengaja dilebihkan sebagai cara terselubung buat menyalurkan donasi politik. Dan ternyata tuduhannya nggak berhenti di situ. Dokumen-dokumen ini juga ngeklaim sesuatu yang lebih serius lagi, yang nyerempet ke dunia intelijen. Katanya, Haritanu memperkenalkan seorang sumber rahasia atau informan gitu ya, kepada CIA, Badan Intelijennya Amerika. Nah, tapi penting banget buat dicatat nih, nggak semua nama yang muncul itu berarti punya hubungan langsung sama Epstein ya. Banyak diantaranya itu cuma disebut dalam konteks ringkasan berita harian atau materi bacaan yang disiapin buat dia. Jadi kita harus hati-hati banget narik kesimpulan. Bahkan, bukan cuma nama orang, lokasi di Indonesia juga jadi bagian dari jaringan ini. Bali disebut-sebut terkait urusan perjalanan dan kargo, sementara Jakarta katanya jadi lokasi potensial buat pertemuan antara Bill Gates dan Epstein. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling aneh dari pengungkapan ini. Dokumen-dokumen ini juga isinya ada detail-detail yang rasanya tuh ganjil dan agak susah dipercaya. Salah satu temuan yang paling bikin bingung, Epstein ini katanya punya rekening bank dengan nama Baal. Hah? Siapa atau apa sih Baal itu? Terus maksudnya apa? Ada 2 kemungkinan yang muncul dari dokumen ini. Pertama, ini referensi simbolis yang kelam, yang mengingat Baal itu dewa kuno. Atau, kemungkinan kedua, ini cuma salah ketik biasa aja. Kalau tadi udah aneh, yang ini lebih mengejutkan lagi. Ada tuduhan kalau Epstein ini sampai punya potongan kiswa, ya, kain suci penutup Ka'bah itu. Menurut dokumen, potongan kiswa itu bukan dibeli, tapi hadiah dari seorang kontak bisnisnya di Timur Tengah. Konon katanya, hadiah itu tujuannya buat didonasikan ke sebuah masjid. Nah, semua koneksi ke Indonesia tadi, walau bikin kaget, ternyata cuma sepotong kecil dari puzzle yang jauh lebih besar. Sebuah jaringan elit global yang rumit banget. Tentu saja, salah satu nama yang paling sering muncul sampai ratusan kali adalah mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Meskipun hubungan mereka di masa lalu itu udah jadi rahasia umum, Trump dan timnya secara konsisten ngebantah tahu soal kejahatan Epstein. Mereka bilang persahabatan mereka itu udah lama banget berakhir. Jaringannya nih bahkan sampai ke Istana Inggris loh. Nama Pangeran Andrew dari keluarga kerajaan juga ikut terseret dalam dokumen-dokumen ini. Nah, dokumen ini memunculkan pertanyaan serius. Soalnya, ada email dari tahun 2011 yang kelihatannya bertentangan sama klaim Pangeran Andrew. Dia kan bilang udah putus hubungan sama Epstein di tahun 2010. Bahkan, nama besar dari dunia teknologi yang kita semua pasti kenal, Elon Musk, juga ikut disebut dalam dokumen ini. Ada email yang nunjukin adanya obrolan soal kemungkinan Musk mengunjungi pulau pribadi Epstein. Tapi, penting buat dicatat, nggak ada bukti dia beneran pergi ke sana. Dan Musk sendiri udah ngebantah keras tuduhan keterlibatan apapun. Pada akhirnya, ya dokumen Epstein ini malah lebih banyak membuka pertanyaan daripada ngasih jawaban kan?
Dari Jakarta sampai London, jaringannya luas banget. Ini bikin kita mikir, sebenarnya kebenaran apa lagi sih soal kekuasaan dan pengaruh yang masih tersembunyi di baliknya?